Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Firmansyah dari Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi internasional. Konsep dasar ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional yang sering pula hanya kita disebut ekonomi internasional kiranya dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku transaksi-transaksi ekonomi internasional, perekonomian bangsa pada khususnya, dan mekanisme bekerja perekonomian dunia pada umumnya. Menurut Oxley Sumari, pengertian ekonomi internasional dilihat dari dua segi, yaitu dari segi ilmiah dan dari segi praktisnya. Dari segi ilmiah, pengertian ekonomi internasional adalah bagian atau cabang dari ilmu ekonomi yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara atau antar bangsa. Dari segi praktisnya, ekonomi internasional meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar bangsa negara maupun antara orang-orang perorangan dari negara yang satu dengan negara yang lain. Ilmu ekonomi internasional mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia. Hanya saja masalah ekonomi dipelajari dalam ruang lingkup internasional. Artinya, masalah alokasi dianalisis dalam hubungan antar pelaku ekonomi satu negara dengan negara lain. Ekonomi internasional juga mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antar satu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antara dua negara tersebut maupun antar beberapa negara. Hubungan ekonomi internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan serta kerjasama internasional. Oleh sebab itu, ekonomi internasional lebih luas pentingnya apabila dibandingkan dengan perdagangan internasional yang hanya menyangkut pertukaran barang dan jasa. Ekonomi internasional juga membahas akibat saling ketergantungan antara negara dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Secara khusus, ekonomi internasional membahas mengenai teori perdagangan. Teori ekonomi internasional bisa mencakup teori murni perdagangan internasional. Teori ini membahas dasar terjadinya perdagangan barang dan jasa antar negara serta keuntungan-keuntungan dalam perdagangan. Yang kedua, teori kebijakan perdagangan. Teori ini mempelajari alasan dan akibat timbulnya pembatasan terhadap arus bebas, liberalisasi perdagangan. Yang tiga, neraca pembayaran. Neraca pembayaran mencatat pembayaran agregat atau total kepada negara lain dan penerima agregat dari negara lain di dunia. Hal ini mengenai pertukaran kurs suatu negara atau nilai tukar valuta asing dengan negara lain. Yang keempat, penyesuaian dalam neraca pembayaran. Membahas mekanisme penyesuaian terhadap keseimbangan neraca dan pembayaran di bawah sistem moneter internasional yang berbeda. Pentingnya studi ekonomi internasional. Pada saat ini, karena adanya pengaruh globalisasi ekonomi dunia, pengaruh globalisasi ekonomi dunia ini ditandai dengan keterbukaan pasar atau liberalisasi pasar dan arus uang dan transfer teknologi. Ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar di mana adanya perusahaan multinasional dan persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektif yang optimal. Jadi, beberapa pengetahuan dalam ekonomi internasional sangat diperlukan
untuk memahami apa yang sedang terjadi di dunia saat ini dan untuk menjadi konsumen, warga negara, dan pemegang hak pilih yang terdidik dan cerdas. Tujuan ekonomi internasional. Tujuan ekonomi internasional yaitu untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat pada suatu negara. Tujuan itu dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, investasi, perkreditan, pengangkutan, perasuransian, diplomasi, dan lain-lain. Konsep dasar perdagangan internasional. Salah satu wacana yang menonjol dalam konteks perekonomian suatu negara adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu dari indikator pembangunan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut. Wijono menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan. Salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan berasal dari kata dagang, yang menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti kegiatan menjual dan membeli. Sehingga perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, guna untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendapat keuntungan yang lebih. Perdagangan internasional terjadi karena adanya manfaat yang diperoleh kedua negara dari perbedaan permintaan dan penawaran produk dari masing-masing negara. Perbedaan permintaan dan penawaran ini disebabkan oleh adanya perbedaan harga, selera, dan pendapat masyarakat. Masyarakat suatu negara dapat membeli barang yang harganya lebih rendah dan mungkin dapat menjual keluar negeri dengan harga yang relatif lebih tinggi. Manfaat perdagangan internasional. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri, memperoleh keuntungan dan spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan, dan transfer teknologi modern. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Menurut Sadono Sukirno, faktor pendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Faktor-faktor penghambat perdagangan internasional yaitu tidak amannya suatu negara, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, tidak stabilnya kurs mata uang asing, pembayaran antara negara sulit dan risikonya besar, kualitas sumber daya yang rendah, dan perbedaan mata uang antar negara. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.